Pendaratan manusia pertama di bulan adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Juli tahun 1969, ketika misi Apollo 11 dari NASA berhasil membawa manusia pertama ke permukaan bulan. Misi ini menandai puncak dari persaingan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung selama beberapa dekade. Namun, sebelum saya membahas kronologi pendaratan di bulan ini lebih lanjut, dengan rendah hati saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Pendaratan di bulan tidak bisa dilepaskan dari konteks Perang Dingin, sebuah periode ketegangan politik dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Kedua negara superpower ini terlibat dalam perlombaan senjata, termasuk dalam bidang eksplorasi luar angkasa. Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama, Sputnik, pada tahun 1957, yang memicu Amerika Serikat untuk mempercepat program luar angkasanya. Setelah peluncuran Sputnik, Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961 membuat komitmen untuk mendaratkan seorang manusia di bulan sebelum akhir dekade 1960-an. Komitmen ini diwujudkan melalui program Apollo, yang melibatkan serangkaian misi yang dirancang untuk mengeksplorasi ruang angkasa dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk pendaratan di bulan. Program Apollo diawali dengan misi-misi awal yang dirancang untuk menguji teknologi dan prosedur yang diperlukan untuk mendarat di bulan. Apollo 7 adalah misi berawak pertama yang sukses, diikuti oleh serangkaian misi yang melibatkan penerbangan uji coba dan latihan. Namun, program Apollo juga mengalami tragedi. Pada tahun 1967, 3 astronot tewas dalam kebakaran di landasan peluncuran selama latihan untuk misi Apollo 1. Insiden ini menyebabkan NASA melakukan revisi besar-besaran terhadap desain dan prosedur keselamatan. Apollo 8 menjadi misi pertama yang membawa manusia mengelilingi bulan pada tahun 1968. Misi ini merupakan uji coba penting yang membuktikan kemampuan NASA untuk mencapai orbit bulan dan kembali ke bumi dengan selamat. Misi Apollo 11 direncanakan dengan sangat rinci dan melibatkan persiapan bertahun-tahun. 3 astronot yang dipilih untuk misi ini adalah Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Armstrong dan Aldrin bertugas mendarat di bulan, sementara Collins tetap di modul komando di orbit. Apollo 11 diluncurkan pada tanggal 16 Juli tahun 1969 dari Kennedy Space Center di Florida. Roket Saturn V yang membawa mereka adalah kendaraan peluncuran terbesar dan paling kuat yang pernah dibuat, dirancang khusus untuk membawa manusia ke bulan. Perjalanan Apollo 11 ke bulan memakan waktu sekitar 3 hari. Setelah mencapai orbit bulan, modul lunar yang diberi nama Eagle dipisahkan dari modul komando untuk memulai fase pendaratan. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, modul lunar Eagle berhasil mendarat di permukaan bulan di lokasi yang disebut Laut Ketenangan. Neil Armstrong adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, mengucapkan kalimat ikonik, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Armstrong dan Aldrin menghabiskan sekitar 2,5 jam di permukaan bulan, mengumpulkan sampel batuan, mengambil foto, dan melakukan eksperimen ilmiah. Mereka juga menanam bendera Amerika Serikat dan meninggalkan plakat bertuliskan pesan perdamaian untuk seluruh umat manusia. Setelah menyelesaikan misi mereka di permukaan bulan, Armstrong dan Aldrin kembali ke modul komando yang dikendalikan oleh Michael Collins. Setelah beberapa orbit di sekitar bulan, mereka memulai perjalanan kembali ke bumi. Pada tanggal 24 Juli tahun 1969, Apollo 11 berhasil kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. Ketiga astronaut disambut sebagai pahlawan nasional dan internasional atas keberhasilan mereka. Pendaratan di bulan memiliki dampak global yang sangat besar. Peristiwa ini menandai kemenangan Amerika Serikat dalam perlombaan luar angkasa, sekaligus menunjukkan potensi eksplorasi manusia di luar planet bumi. Keberhasilan Apollo 11 juga mendorong pengembangan teknologi yang berkontribusi besar pada berbagai aspek kehidupan modern, termasuk teknologi komputer, material,
dan telekomunikasi. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins menjadi ikon global. Mereka menerima berbagai penghargaan dan penghormatan dari berbagai negara, dan kisah mereka diabadikan dalam berbagai bentuk media. Setelah Apollo 11, NASA melanjutkan dengan beberapa misi Apollo lainnya yang juga berhasil mendaratkan manusia di bulan, termasuk Apollo 12, 14, 15, 16, dan 17. Misi-misi ini memperluas pengetahuan manusia tentang bulan dan ruang angkasa. Meskipun keberhasilan Apollo 11 diakui secara luas, ada sejumlah teori konspirasi yang muncul, mengklaim bahwa pendaratan di bulan adalah palsu. Namun, teori-teori ini telah banyak dibantah oleh bukti ilmiah dan kesaksian para astronaut serta ilmuwan. Pendaratan di bulan juga berdampak besar pada budaya populer. Banyak film, buku, dan karya seni yang terinspirasi oleh peristiwa ini, menggambarkan antusiasme dan kekaguman manusia terhadap pencapaian tersebut. Setiap tahun, tanggal 20 Juli diperingati sebagai hari bersejarah pendaratan manusia di bulan. Pencapaian ini diingat sebagai bukti kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan besar melalui kerjasama dan inovasi. NASA saat ini sedang mengembangkan program Artemis, yang bertujuan untuk kembali membawa manusia ke bulan, dengan tujuan jangka panjang untuk eksplorasi Mars. Program ini diharapkan dapat melanjutkan warisan Apollo, dan membuka babak baru dalam eksplorasi luar angkasa. Pendaratan di bulan juga mengubah pandangan manusia tentang diri mereka dan tempat mereka di alam semesta. Gambar bumi yang diambil dari bulan memberikan perspektif baru tentang kerentanan dan keindahan planet kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan selama program Apollo telah mendorong berbagai penemuan dan inovasi di bidang yang berbeda, termasuk kedokteran, material, dan teknik. Meskipun Apollo 11 adalah misi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, keberhasilannya juga membuka jalan bagi kolaborasi internasional dalam eksplorasi luar angkasa. Contoh terbaik adalah Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS, yang melibatkan banyak negara. Selain NASA, negara-negara lain seperti China dan India juga telah meluncurkan misi ke bulan. Eksplorasi bulan terus berkembang dengan tujuan untuk membangun basis permanen di sana di masa depan. Pendaratan di bulan terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar karir di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kisah Apollo 11 mengajarkan tentang keberanian, inovasi, dan determinasi. Apollo 11 akan selalu diingat sebagai tonggak penting dalam sejarah umat manusia. Pendaratan di bulan bukan hanya kemenangan teknologi, tetapi juga kemenangan kemanusiaan yang menunjukkan potensi manusia untuk mencapai hal-hal luar biasa. Pendaratan manusia pertama di bulan adalah momen yang menakjubkan dalam sejarah, sebuah pencapaian yang melampaui batas-batas bumi dan membuka jalan bagi eksplorasi luar angkasa lebih lanjut. Warisannya terus hidup dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan dalam semangat eksplorasi manusia.